Pernah nggak teman-teman dengar tentang teori butterfly effect? Teori ini mungkin terdengar seperti bagian dari film fiksi ilmiah, ya. Tetapi sebenarnya teori ini memiliki dasar ilmiah yang menarik, teman-teman. Bayangkan ini, seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brazil, tetapi dapat menyebabkan tornado di Texas sebulan kemudian. Aneh kan? Tetapi di balik keanehan itu ada pelajaran berharga tentang dampak kecil yang bisa memiliki akibat besar. Jadi, teori butterfly effect ini pertama kali muncul dari sebuah kejadian yang tidak disengaja dalam dunia meteorologi. Jadi, sekitar tahun 1960-an, seorang ahli meteorologi Amerika bernama Edward Lorenz sedang melakukan serangkaian perhitungan untuk memprediksi cuaca. Nah, di masa itu kan perhitungan cuaca masih menggunakan komputer yang cukup lambat nih. Akhirnya, untuk menghemat waktu, Lorenz ini memutuskan untuk memulai perhitungan dari titik tengah program yang sudah berjalan, bukan dari awal. Tetapi, dia membuat satu perubahan kecil, yaitu menggunakan angka yang dibulatkan. Jadi, pada perhitungan pertama, angka yang digunakan itu adalah 0,506127. Tetapi dalam perhitungan kedua, 3 angka di belakangnya itu dibuang. Dia hanya memasukkan angka 0,506. Nah, bagi kebanyakan orang, perubahan kecil ini tampaknya tidak berarti ya. Karena apa? Karena bedanya itu hanya 0,000127. Tetapi ketika hasilnya keluar, Lorenz terkejut. Prediksi cuaca dari perhitungan kedua ini sama sekali berbeda dari prediksi pertama. Perubahan kecil ini ternyata berdampak besar pada hasil akhir. Nah, kemudian dia menyadari bahwa dalam perkembangan segala sesuatu, perubahan kecil pada kondisi awal akan menyebabkan reaksi berantai yang panjang dan besar di seluruh sistem. Akhirnya apa? Lorenz merangkum temuannya itu dan mencetuskan teori chaos yang terkenal. Nah, menurut teori ini, Lorenz percaya bahwa perkiraan cuaca yang benar-benar akurat tidak mungkin dicapai. Yang kemudian fenomena ini akhirnya dirumuskan dalam teori chaos. Dan salah satu ilustrasi yang paling terkenal itu adalah pengumpamaan tadi. Kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Brazil dapat memicu tornado di Texas sebulan kemudian. Nah, secara sederhana, butterfly effect ini menggambarkan bahwa dalam sistem yang kompleks yang saling terkait, tindakan kecil dan sepele itu bisa menyebabkan rangkaian peristiwa yang tidak terduga dan signifikan. Contohnya misalkan isu yang lagi rame nih, yaitu gara-gara foto jendela rusak rahasia satu keluarga dan menjadi isu satu negara. Yaitu apa? Yaitu ketika menantunya Presiden Joko Widodo itu, Erina, mengupload postingan foto jendela pesawat. Mari kita coba analisis menggunakan teori butterfly effect ini. Pertama, perubahan kecil, kondisi awal. Segalanya itu dimulai dari tindakan sederhana yang tampak sepele. Unggahan Erina Gudono, yaitu istri Kaisang, yang memperlihatkan foto jendela pesawat pribadi di media sosial. Pada awalnya, ini hanyalah foto biasa ya, sering dibagikan oleh banyak orang ketika sedang dalam perjalanan. Tidak ada yang luar biasa atau mencurigakan dari foto tersebut. Nah, cuma yang kedua, efek kecil yang menyebar. Tetapi unggahan ini ternyata menarik perhatian netizen yang kritis dan jeli. Mereka mulai memperhatikan detail dalam foto tersebut, seperti bentuk dan desain jendela pesawat. Kemudian ini memicu spekulasi bahwa Kaisang mungkin menggunakan jet pribadi, sebuah simbol kemewahan yang tidak umum bagi banyak orang. Akhirnya masuk ke langkah ketiga, investigasi netizen. Dari sini, netizen mulai melakukan penelusuran lebih dalam. Mereka berhasil mengidentifikasi jenis pesawat berdasarkan desain jendela yang terlihat dalam foto story-nya Erina itu. Dengan bantuan teknologi, akhirnya netizen bisa melacak bahkan koordinat penerbangan, pola rute, sampai harga sewa dari jet pribadi tersebut. Dan akhirnya menemukan keterkaitan dengan perusahaan besar yang dicurigai memberikan jet pribadi tersebut. Dari sini, spekulasi tentang dugaan gratifikasi mulai muncul.
akhirnya masuk ke langkah 4, efek domino. Apa yang dimulai sebagai unggahan foto biasa kemudian memicu efek domino yang lebih besar, yaitu netizen semakin gencar meneliti dan membagikan temuan-temuan mereka di media sosial, membuat peristiwa ini viral. Bahkan media dan pihak berwenang mulai ikut menyelidiki dugaan gratifikasi ini. Isu ini kemudian akhirnya menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan tentang etika dan transparansi di kalangan publik figur termasuk Kaisang. Dan langkah yang terakhir yaitu dampak besar. Peristiwa ini kemudian menciptakan gelombang besar dalam ranah publik dengan implikasi serius bahwa integritas dan potensi pelanggaran hukum mungkin terjadi di keluarga presiden. Publik mulai mempertanyakan hubungan antara pengusaha, politisi, dan perusahaan besar, serta apakah ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ya, meskipun pada awalnya hanya sebuah foto sederhana, dampaknya meluas ke tingkat nasional dan menjadi isu yang berpotensi mempengaruhi reputasi dari karir publik Kaisang itu sendiri. Dari sudut pandang butterfly effect ini, unggahan kecil berupa foto jendela pesawat ini ternyata memicu gelombang reaksi yang pada akhirnya membuka isu besar tentang dugaan gratifikasi. Bahkan akhirnya sekarang Kaisang itu kan dipanggil oleh KPK. Nah, kejadian ini menggambarkan betapa sebuah tindakan kecil dalam sistem sosial dan digital bisa menciptakan dampak besar di dunia nyata, mengubah arah wacana publik dan melibatkan pihak berwenang dalam investigasi. Hal ini memperlihatkan bahwa di era digital, detail sekecil apapun yang diunggah di media sosial bisa berpotensi membawa konsekuensi yang tidak terduga dan signifikan. Bayangkan, dari postingan jendela pesawat sampai akhirnya berujung pada pemanggilan KPK dan isu gratifikasi, sampai ketahuan semua dikuliti oleh netizen.